Hai, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Korban Pelet Pengasihan. Cerita ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @asal01012. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa follow akun penulisnya. Sebelum saya melanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk mensubscribe channel saya dan juga like. Cerita ini berawal waktu aku bekerja di salah satu mall ternama di kotaku. Tentu sebagai SPG atau Sales Promotion Girl. Meskipun bekerja sebagai SPG, aku tetap berhijab dan berpakaian tertutup. Kala itu, aku baru lulus SMA, jadi masih polos-polosnya. Maaf sebelumnya, bukan aku sombong atau sok kecantikan. Jadi, pas itu banyak yang deketin aku, banyak yang suka aku, sampai aku dijuluki bintangnya di divisiku kala itu. Karena aku yang masih polos, aku gak pernah milih-milih teman. Mau dia tua, muda, cewek, cowok, tetap saja aku mau berteman. Bahkan dia mau cleaning service atau security, aku tetap berteman. Karena kita semua sederajat, sama, gak ada bedanya. Kala itu, aku didekati salah satu manajer divisi lain. Sebut saja namanya Dino, nama samaran. Dia baru wisuda dan baru bekerja 2 minggu di tempat kerjaku. Perawakannya tinggi, putih, ramah, dan lembut banget kalau ngomong sama aku. Aku sih nyaman sama dia. Tiap dia ada waktu luang, selalu datengin aku di divisiku. Istirahat berdua, pokoknya nempel terus berdua, tapi belum jadian. Kalau di mall, tiap sebulan sekali pasti ada stock of name barang. Nah, setiap stock of name kita masuk malam jam 10 sampai pagi. Dia nemenin aku terus, nungguin aku yang lagi hitung barang. Dia bantuin rapiin barangnya. Pokoknya dia romantis. Hingga pertengahan bulan September, aku sama Dino udah makin dekat banget. Mbak, ini ada barang cancelan, tolong dikembalikan ya, ucap seorang pria berseragam security yang baru pertama kali aku lihat. Oh iya mas, makasih ya udah dibawain. Barang aku kembalikan. Aku mengucapkan terima kasih kepada security itu. Awalnya, aku sudah curiga sama dia. Dia ngeliatin aku terus. Ya sudah, jalan menjauh dari dia buat ngembaliin barang cancelan. Bodoh amat pikirku kala itu. Hayo, ngelamunin apa? Ucap Mas Dino mengagetkanku sambil menepuk pundakku. Apaan sih mas, ngagetin aja. Gerutuku. Manisnya kalau ngambek, goda dia sambil cubit pipiku. Kedekatanku dengan Mas Dino sudah tak ditutupi lagi. Bahkan semol ini pun tahu kedekatan kami. Malah mereka kira kami sudah pacaran. Hari ini aku lewati bekerja seperti biasanya. Hingga waktu itu aku ingat ada stok opening barang lagi. Kebetulan kali ini Mas Dino tidak ikut karena dia ada perbantuan pembukaan mall baru di kota lain. Sedih sih, tapi ya gimana lagi. Ketika aku duduk di lantai sambil pelan-pelan hitung barang, tiba-tiba ada security yang kemarin lagi, yang baru aku lihat kemarin. Mbak, kok sendirian? Ucapnya sambil berjongkok di depanku. Aku hanya melontarkan senyum waktu itu. Dia mengulurkan tangannya di hadapanku tanda perkenalan. Namaku Aldo. Asal. Sambil ku balas jabatannya dan segera ku lepas. Aku takut ada yang lihat, malah berpikiran yang enggak-enggak. Gak ada Dino, deketin cowok lain. Pasti gitu. Si Aldo ini ternyata security baru.
Dia seumuran denganku, berasal dari desa di Jawa Tengah, perantau lebih tepatnya. Dia ini malah duduk dan nemenin aku. Nggak ngerti aku yang awalnya takut kalau dilihat orang malah asik ngobrol sama si Aldo. Dia cerita banyak tentang desa dia berasal. Pokoknya tiba-tiba aku seneng aja ditemenin sama si Aldo. Sampai subuh si Aldo baru beranjak pamit mau sholat. Aku pun menjawab juga mau sholat. Batas stock of name ini sampai subuh. Tapi kalau belum selesai ya harus diselesaikan sampai mau buka mall. Buka mall waktu itu jam 9 pagi. Tapi aku sudah selesai duluan dan langsung pulang. Aku yang awalnya sedih karena gak ada Mas Dino, gak tahu kenapa malah tiba-tiba udah hilang sedihnya. 3 hari setelah stock of name, Mas Dino nyamperin aku di divisiku. "Dek, kamu kok di WA balesnya lama-lama sih? Suka ngilang?" tanya dia yang berdiri di sebelahku. "Masa sih Mas?" ucapku sedikit heran karena aku gak ngerasa gitu. Tiap aku sama Mas Dino, aku nempel lagi sama Mas Dino. Ya kemana-mana sama Mas Dino lagi. Berangkat pulang ya sama Mas Dino. Pokoknya udah kayak pacaran. Tapi aku juga gak tahu kenapa Mas Dino gak nembak-nembak aku. Mas Dino tipikal cowok yang curigaan dan cemburuan. Meskipun aku bukan pacarnya, tapi aku suka banget dia posesif seperti itu ke aku. Kala itu, Mas Dino ada perbantuan keluar kota lagi. Otomatis aku ditinggal lagi. Aku berangkat pulang sendiri naik motor. Perbantuan Mas Dino kali ini lumayan lama, 2 minggu. Setiap gak ada Mas Dino, si Aldo security itu selalu nyamperin aku. Tiap di dekat Aldo, aku udah lupa sama Mas Dino. Kayak nyaman gitu. 2 minggu itu aku dekat dengan Aldo, hingga sering lupa balas WA Mas Dino. Tiap hari yang aku bayang-bayangin adalah Aldo. Kalau dibilang cakep mana, yang pasti Mas Dino jauh lebih cakep daripada Aldo. Mas Dino putih, si Aldo hitam banget. Pokoknya si Aldo itu jauh banget dari rata-rata kalau dilihat dari mata orang-orang. Sampai rumah, aku selalu kebayang-bayang si Aldo. Maaf sebelumnya sampai aku kebawa mimpi berhubungan dengan Aldo. Tiap lakuin apa saja, aku bakal inget wajah Aldo. Aku juga gak sadar waktu itu kalau aku tergila-gila sama Aldo. Malam itu, Aldo mengajakku makan malam keluar, hingga aku melupakan Mas Dino yang puluhan kali menelponku. Dan beberapa pesan Mas Dino yang aku lupakan. Keesokan harinya, seperti biasa, Mas Dino sudah siap di rumah untuk menjemputku. Entah kenapa, tiap aku bertemu Mas Dino, aku lupa sama Aldo. Tapi ketika aku bersama Aldo, aku juga lupa sama Mas Dino. "Dek, kamu kenapa gak balas chat Mas?" tanya Mas Dino yang terlihat kecewa. "Masa? Kan aku bales Mas. Semalam aku kecapean jadi bobo lebih awal," jawabku seolah-olah memang aku tidur dan gak kemana-mana. "Beneran gak bohong kan sama Mas?" tanya Mas Dino curiga. "Beneran Mas. Sejak kapan ada pernah bohong sama Mas?" jawabku sambil gandeng dia buat siap berangkat kerja. Padahal Mas Dino ini manajer dan jam masuk kerjanya jam 9, tapi dia selalu berangkat awal jam 7 biar bisa bareng sama aku. Sepanjang perjalanan, aku dan Mas Dino mengobrol hal-hal sewajarnya. Sesampai di mall, Mas Dino gak kayak biasanya. Biarin aku aktivitas di divisiku, tapi Mas Dino malah mengajakku ke ruangan manajernya. "Dek, mungkin sekarang Mas belum nembak kamu, tapi saat ini juga Mas mau ngelamar kamu," sambil pegang tanganku dan menatap mataku. Kalau itu aku gak bisa berkata-kata, tapi aku hanya menganggukkan kepala seolah aku mau dan setuju lamaran dia. Hari-hari berlalu. Berita menyebar di kerjaan kala itu bahwa aku dan Mas Dino akan melangsungkan acara lamaran. Banyak doa dan dukungan dari teman-teman kerjaku. Siang itu, aku tidak istirahat bareng Mas Dino. Soalnya dia lagi ada meeting bareng manajer-manajer lain. Saat aku selesai makan dari kantin dan beranjak ke toilet, ada lelaki yang berdiri di sampingku dan menepuk pundakku.
Yap, dia si Aldo. Aldo? Kok ngagetin sih? Teriakku. Selamat ya, sambil mengulurkan tangannya. Ku jabat tangannya dan tersenyum. Selamat, mau dilamar manajer ganteng, ucap dia dengan senyum masam. Aku yang melihat senyumnya langsung merasakan gak enak dari hatiku. Tiba-tiba, dari samping Mas Dino merangkulku. Dek, saat itu juga jabatan tanganku dan Aldo ku lepas, dan aku langsung meninggalkan Aldo. Aku berjalan dan tetap masih dipelukan Mas Dino. Dek, kamu hati-hati sama dia ya. Kok Mas ngerasa ada yang gak beres sama dia? Ucap Mas Dino. Ah, Mas gak boleh seuzon gitu. Dia baik kok. Aku menenangkan dia. Dia hanya mengangguk, tapi di wajahnya seperti merasa resah. Rencana Mas Dino melamar aku di akhir bulan November. Akhirnya, bulan September aku udah mulai sibuk sambil nyicil buat acara lamaran. Tiba-tiba ada pesan dari Aldo kalau dia mau ketemu aku. Oke, pas itu aku iyain. Kita ketemu di kafe dekat rumahku. Di sana kami berbincang-bincang seperti biasanya. Tapi gak tahu kenapa, kali ini aku lihat wajahnya Aldo sangat bersih dan kelihatan sangat keren. Di perjalanan, dia mengantarkan aku pulang. Aku dengar dia seperti bergumam. Kamu ngomong apa? Tanya aku sambil natap muka dia. Enggak, aku nyanyi kok. Dan aku percaya aja apa yang dia omongin. Sesampai di rumahku, dia langsung pamit pulang. Malam itu, aku sama sekali gak bisa tidur. Yang ada di pikiran aku cuma Aldo. Dan aku seperti bergairah mengingat wajahnya. Saat aku terlelap, aku kembali bermimpi berhubungan dengan Aldo. Alarm jam berbunyi menunjukkan pukul 3 pagi. Biasanya aku sholat tahajud. Aku terbangun dan merasakan panas di tubuhku. Gerah banget. Gak biasanya aku mandi pagi juga. Dan aku gak sholat tahajud tapi tidur lagi. Di tidurku aku bertemu Aldo dan melakukan hubungan lagi. Entah apa yang aku rasakan seperti nyata. Sampai aku bangun dan siap-siap bekerja. Seperti biasa, Mas Dino sudah ada di depan rumahku. Tapi aku seperti gak biasanya gembira banget kalau ketemu Mas Dino. Kali ini aku kayak males-malesan bertemu Mas Dino. Adek kenapa? Mas ada salah? Tanya Mas Dino lembut. Mas Dino walaupun cemburuan, tapi dia gak pernah marah besar dan selalu lembut ketika berbicara sama aku. Aku gak apa-apa mas, yuk berangkat, jawabku sedikit kasar. Mas Dino tetap sabar dengan sikap dinginku. Bahkan bukan cuma sama Mas Dino, sama ortu dan teman-teman kerja aku jutek banget gak kayak biasanya yang bawel. Setiap detik yang aku pikirkan cuma pengen ketemu Aldo. Jam istirahat, aku menghindar dari Mas Dino. Aku malah mencari Aldo, dan aku diam-diam istirahat di ruang security. Pulang kerja, aku juga menghindar dari Mas Dino. Aku memilih pulang menunggu Aldo. Panggilan, chat dari Mas Dino sama sekali gak ada yang aku respon. Hari ini, kulewati bersama Aldo. Aku merasa bahagia sekali dengan Aldo. Bahkan di depan Mas Dino, aku berduaan sama Aldo. Mas Dino tetap sabar kala itu, mungkin dia sudah tahu apa yang terjadi sama aku. Hingga mendekati tanggal lamaran, aku membatalkan lamaran itu dan pergi bersama Aldo. 2 hari aku pergi bersama Aldo, bareng teman-temannya. Pokoknya aku merasa nyaman di sebelah Aldo. Hari itu malam Jumat Kliwon, Aldo mengajakku bertemu di kos temannya. Saat sedang duduk-duduk di kos temannya, Aldo memberiku sebuah kertas kecil yang bertuliskan Arab gundul. Tahu kan? Bacaan Arab tapi nggak ada tajwidnya. Saat kutanya kegunaannya, dia hanya berpesan selalu menyimpannya di tas yang tiap hari aku bawa, supaya dijauhkan dari godaan setan. Aku percaya-percaya saja, soalnya tulisannya Arab. Setelah aku mempunyai kertas itu, nafsu dan pikiranku semakin bergejolak. Hanya Aldo yang ada di hidupku. Tanpa sadar, aku sering durhaka kepada orang tua. Aku menjauh dari Mas Dino.
dan aku menjauh juga dari teman-temanku. Pokoknya di hidupku hanya ada Aldo, Aldo, dan Aldo. Tiap Aldo menyuruhku untuk apapun, aku mengikutinya. Pokoknya apapun yang dibilang Aldo, aku percaya dan patuh banget dengan Aldo. Pergantian tahun 2016 ke 2017 tiba. Aku yang kala itu mau diajak Aldo untuk muncak di Gunung X digagalkan oleh Mas Dino, keluargaku, dan teman-teman dekatku. Aku marah besar seperti kesetanan kala itu. Tanpa sadar, aku mencakar wajah Mas Dino, meludahi dan menghina-hina Mas Dino. Mas Dino kala itu tetap bersikukuh mencegah aku untuk keluar rumah, hingga bapak pulang membawa 3 orang kenalannya. Awalnya mereka membawa gelas berisi air dan membaca doa-doa. Setelah selesai membacakan doa, air itu disiram ke tubuhku. Aku semakin menggila. Yang ada di pikiran dan mulutku yang terucap hanya nama Aldo. Hingga berjam-jam aku hanya menyebut nama Aldo. Kala itu aku benar-benar tergila-gila dengan Aldo. Hingga keesokan harinya, aku bersama bapak, ibu, dan Mas Dino yang mengendarai mobil pergi ke suatu desa yang sangat pelosok di bawah kaki Gunung Y. Perjalanannya sekitar setengah hari karena sampai sana kira-kira jam 20.30 malam. Di sana kita disambut oleh 3 orang kemarin dan 1 orang kakek tua dan beberapa santri yang membawa Al-Quran. Tempat itu seperti pesantren. Aku diruqyah di sana. Setelah beberapa kali ruqyah, aku kembali dibawa pulang. Sedikit demi sedikit aku mulai sembuh dan ruqyah tidak lagi dilakukan di sana, tapi di rumahku. Pengobatanku butuh waktu sekitar 2 bulan dan aku benar-benar gak boleh ketemu sama yang namanya Aldo lagi. Hingga puncaknya awal Maret aku menggila lagi dan lebih gila dari dulu, yang kusebut namanya hanya Aldo. Hingga aku diobati di pesantren yang di pelosok dulu. Tapi beberapa bulan ini Mas Dino sudah tidak nampak lagi menemani pengobatanku. Aku masih menggila karena foto-fotoku bersama Aldo masih tersimpan. Dan 1 jimat yang Aldo berikan kepadaku masih juga tersimpan utuh. Akhirnya foto-fotoku dihapus dan dibakar bersama jimat yang Aldo berikan waktu itu. Setelah seminggu aku kembali sehat, tapi tetap masih belum sehat betul. Aku masih linglung karena otakku seperti dicuci bersih hingga tak ingat apa-apa. Selang seminggu setelah pengobatan, aku benar-benar kembali normal dan aku mencari keberadaan Mas Dino ke ibu. Ibuku menjawab dengan menangis dan betapa sakit dan hancurnya hatiku. Setelah sembuh, aku mendapatkan kabar duka. Mas Dino akan melangsungkan pernikahan bersama wanita yang dijodohkan orang tuanya. Namun sekarang aku sudah sembuh. Aku ikhlas dengan semuanya. Mas Dino sekarang sudah memiliki anak 1 dan aku gak tahu keberadaan Aldo lagi. Semenjak kejadian itu, Aldo menghilang dari kota ini.